Mau kemana? Ada teman. Bentar aja. Lihat dulu nih. Periksa dulu. Bu, untuk mempercepat proses ini berapa belanjanya semua ini? Berapa harganya sih? kasih buke, kasih Berapa harganya? 全部大概幾錢啊？求其呃個錢俾佢啊！ Modus penyeludupan barang terlarang untuk masuk ke Indonesia dilakukan dengan berbagai cara. Namun upaya tersebut sayangnya dapat tercium oleh petugas. Punya bapak sendiri apa? Titipan apa itu? Sendiri, Pak. Hah? Bagi aja. Oh ya, tetap dulu ya. Boleh. Kerja apa Pak di sana Pak? Kontrak di Malaysia. Oh, sudah lama. Lama, Sudah berapa tahun? 4 tahun. Ini yang packing sampean sendiri apa? Pak, ntar saya ada teman nyari saya, Pak. Mau kemana? Ada teman. Bentar aja. Lihat dulu nih. Periksa dulu. Penumpang meminta izin kepada petugas untuk keluar sebentar dari area bandara. Tapi tidak diizinkan oleh petugas. Kamu Pak, keluar semua Pak? Ya, ini mau dicek dulu ya. Mau baju-baju aja, Pak. Ya, tapi kita periksa dulu ya, sampai selesai ya. Ini bajunya buat siapa ini Pak? Baju perempuan biru, ya? Istrinya di mana? Kampung Madura. Nggak dibawa ke sana, Johor. Ya. Ini kita X-ray ulang dulu ya. Ya, Iya, Sudah. iya di X-ray ulang dulu biar dipastikan ya. Setelah mengosongkan tas, petugas melakukan X-ray ulang untuk lebih meyakinkan. Penumpang tiba-tiba mencoba untuk kabur dari pemeriksaan petugas. Namun aksinya dapat dicegah oleh petugas lainnya. Ayo, sana dulu, periksa di dalam. Hasil X-ray ulang ini terlihat ada 2 benda asing yang diselipkan di dasar tas barang penumpang tersebut. Dan pada saat yang bersamaan kita lakukan wawancara singkat terhadap tersangka yang memberikan jawaban yang tidak konsisten. Bahkan sempat mencoba untuk melarikan diri sebanyak 2 kali. Ini tas punya siapa? Ini saya punya, Pak. Punya bapak. Iya. Punya bapak sendiri kan? Iya, Pak. Bapak yang packing dari berangkat di mana? Kuala Lumpur apa? Dari mana? Bukan, Pak, dari Johor. Dari Cuman, Johor. cuman kawan itu, Pak, ya. Cuman ini kamu buat ini, nanti sampai sana kamu dapat duit, katanya macam itu. Ya apa? Emang bawa apa Pak? Tak tahu, Pak, saya, Pak. Siapa yang nyuruh? Ada di bawah. Orangnya di sana. Nanti sampai Surabaya kamu dibagi 50 juta. Ini untuk naik taksi ke apa, nanti untuk jajan di jalan 1.200.000 katanya, Pak. Gitu, Pak. Ada sana, Pak. Tuan. Yang nyuruh kau siapa itu? Pak namanya, Pak. Kau kenal Joko. udah lama belum? Hah? Tak lama juga, Pak. Cuman kerjanya itu, Pak, banyak duit, Pak. Itu, Pak. Dia banyak duit. Banyak duit, Pak. Kau tahu banyak duit dari mana? Iya, kadang-kadang saya belikan rokok gitu, Pak. 3 bungkus, 4 bungkus gitu, Pak. Yang bersangkutan mengatakan hanya dititipkan temannya dari Malaysia. Apabila berhasil membawa barang tersebut ke dalam negeri, maka dia akan diberikan imbalan sebesar 50 juta rupiah. Nggak tahu ya isinya apa? Saya pun tak tahu, cuma suruh bawa dapat uang katanya macam itu, Pak. Kok berani-beraninya bawa kalau nggak tahu bawa apa? Modus yang dilakukan penumpang tersebut adalah dengan membungkus barang terlarang tersebut ke dalam 2 bagian, kemudian disembunyikan di dasar tas yang telah dimodifikasi. Ini biasa kita sebut dengan istilah false concealment. Selanjutnya, tersangka dan barang bukti kita serahkan ke Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur
untuk proses dan pengembangan lebih lanjut. Penumpang pesawat asal Cina ini diperiksa oleh petugas bea dan cukai karena membawa satu benda yang dicurigai petugas. Untuk memastikannya, petugas pun membuka isi barang tersebut. Orang cuma 200 yuan aja, buset. Itu kayak power bank untuk mesin, Pak. Sensor ini. Invoice-nya ada Bu, ini Bu. Itu enggak ada invoice karena kan saya kan habis pameran mebel, ya kan. Nah, terus udah gitu waktu itu ada pameran mesin, saya beli gitu di Bu beli di sana ya. Ya begitu masuk ke Indonesia barang ini kena pajak. ya 200 yuan. 200 yuan. Kami hitung dari harga yang kami cek juga Bu ya kebenaran untuk harga. Iya, nggak apa-apa. Barang yang dibeli penumpang tidak memiliki invoice. Namun penumpang mau menginformasikan harga atau nilai dari barang tersebut. Waduh, saya nggak ngerti deh. Saya dititipin sih, ini titipan temen gitu loh. Oh, dari mana, Bu? Apanya? Dibawanya dari mana? Dari Shanghai. Ada berapa piece, Saya ada surat satu cuma ada surat saya pameran kan adanya di sana dari kementerian. Saya penghasil devisa negara, saya pameran atas nama negara dan dibiayai oleh negara. Penumpang menunjukkan surat bukti pameran yang baru saja ia ikuti. Pertama kami cari tahu dulu kebenaran atas dokumen ini, kemudian kami akan konfirmasi ke anggar untuk tindaknya terhadap barang. Tapi kira-kira atas pembawaan barang ini harus dikenakan pajak atau seperti apa? Ya, jadi kalau dalam pembuktian barang ini tetap dibeli di luar negeri, maka ini wajib kena pajak. Karena barang ini dimungkinkan bukan bagian dari pameran. Penumpang kemudian dibawa ke ruangan untuk dihitung rincian pajak yang harus ia bayarkan. Pameran mebel, tapi kalau pameran mebel itu kan bersama-sama dengan pameran-pameran yang lainnya. Saya pameran mesin, alat-alat listrik, ya kan? Saya beli di situ. Karena mesin saya rusak, mesin mebel saya kebetulan mesin saya rusak. Tapi itu pamerannya mebel dalam produk jadi kan Bu ya? Produk jadi tapi bersatu. Bapak Ya, kalau nggak itu kan tanya ke apa? Ke Shanghai kan. Jadi saya jelaskan dulu Bu, ini kan barang ini kan bukan produk dari Ibu sendiri, Iya. Ibu beli di sana dengan harga yang tadi disebutkan. Iya. Maka barang ini tetap kena pajak ya. Ini nggak apa-apa, kasih Ya. aja pajaknya berapa. Ya, kami akan buat itu. Ditunggu dulu. Dan untuk pembawaan barang dari luar negeri, Ibu tahu untuk aturannya? Tahu sih sedikit tahu, tapi nggak tahu benar-benar. Tapi ini dikenakan pajak, nggak apa-apa ya, Bu? Pajaknya paling berapa mesin? Nanti saya minta pajak itu zero aja. Karena kalau nggak ada mesin, emang mau digigitin? Emang mau dikerikin? Petugas pun membuatkan rincian tagihan pajak untuk penumpang. Untuk biaya masuknya itu ditetapkan 5%, terus PPN 10% dan PPH 15%. Jadi dengan total pajak yang harus dibayarkan oleh Ibu ini adalah 129.000. Jadi menurut saya yang bersangkutan pun tahu, karena yang bersangkutan pun sudah memahami dan setuju untuk membayar pajak. Saya kembalikan dulu Ibu. Ini untuk perhitungan pajaknya. Jadi Jadi 129. ya bisa dibayarkan dengan cash atau debit. Tunggu dulu, debit. Saya di mana ya? Boleh dicari dulu. Tunggu dulu, debit. Ya. Saya minta supir saya ke depan boleh? Boleh. Ya, 129 ya Pak. Ya. Saya nggak kabur Pak.
tempat proses ini berapa belanjanya semua ini?